mulai dengan potensi imbal hasil ya dari Iya, boleh Pak. masing-masing kelas itu. Reksadana pasar uang mungkin tahun ini kenaikan sekitar 3-4%, sementara kalau reksadana berbasis obligasi berpotensi antara 5-6%. Kalau saham bisa seperti tahun lalu 10-12%. Jadi bagi investor yang bisa masuk ke dalam seluruh aset kelas, maka bobot terbesar tahun ini bisa dialokasikan ke reksadana saham. Tentunya kalau investor yang khusus di fixed income tetap harus di fixed income, di obligasi. Kalau obligasi misalnya racikan portofolionya lebih banyak di tenor-tenor yang lebih pendek 1-5 tahun, karena biasanya kalau tren kenaikan bunga itu yang 10 tahun lebih berisiko gitu ya. Jadi kita lihat pendek. Kalau di saham dengan potensi kenaikan 12% itu secara sektoral, sektor-sektor yang berbasis domestik seperti perbankan, telekomunikasi, logistik, transportasi, kemudian mulai ada retail dan consumer, dan selain itu juga ada logistik dan industri kesehatan masih menjadi salah satu pilihan, selain dari tadi saham-saham energi dan komoditas yang juga tahun ini minyak kemungkinan masih tetap positif karena supply-nya masih terbatas dan adanya juga kebijakan beberapa negara yang membatasi penggunaan fossil oil dengan lebih mengedepankan energi baru dan terbarukan, sehingga supply-nya tetap akan timpang dibandingkan dengan demand. Jadi menurut kami kalau bagi investor yang bisa merebalance portofolionya, maka pilihan paling bijak adalah lebih banyak bobotnya di sektor-sektor atau bentuk reksadana yang mengandung unsur saham, baik reksadana campuran maupun reksadana saham. Iya, reksadana campuran dan juga reksadana saham tentunya yang mungkin saja bisa dipertimbangkan oleh investor. Tapi melihat juga salah satu tentunya yang masuk begitu ya dalam racikan portofolio investasi juga utamanya reksadana adalah obligasi. Terkait dengan pasar obligasi Indonesia, Anda melihat seberapa besar sih untuk daya tahannya menghadapi normalisasi kebijakan yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat? Mungkin yang membedakan antara tahun ini dengan tahun kata 2013 gitu ya, yang membuat kata posisi obligasi kita lebih kuat itu karena kepemilikan asing di surat berharga negara itu turun ya. Kalau sebelumnya sekitar 30-40%, per Desember kemarin kepemilikan asing di SBN itu hanya 19%. Jadi dampak dari kalau ada arus dana keluar itu lebih sedikit gitu. Yang menarik adalah sebetulnya tren kenaikan bunga itu kan sudah dibaca sejak kuartal 4 tahun lalu, tapi nyatanya investor masih mengakumulasi beberapa katakanlah saham Indonesia. Kalau obligasi saya rasa potensi untuk keluar besar-besaran tidak ya, untuk asing keluar dari obligasi Indonesia. Kenapa? Karena sebagian besar dari investor yang membeli surat berharga negara itu adalah bank-bank sentral luar negeri juga yang memang mendiversifikasikannya ke dalam salah satunya obligasi di Indonesia. Jadi menurut kami dampak dari tapering, kenaikan bunga di Amerika itu terhadap pasar obligasi relatif minimal. Oke, tapi kalau kita lihat untuk tenor Pak yang mungkin diminati oleh investor, seperti apa Anda melihat untuk di pasar obligasi? Kalau dalam tren bunga menanjak gitu ya, biasanya yang tren pendek ke menengah itu 1-5 tahun. Sementara yang 10 tahun itu sementara dihindari karena berisiko. Nah, kalau karena SBN juga yield-nya lebih rendah, maka kita bisa mulai masuk ke korporasi yang memiliki balance sheet yang sehat, sektor yang prospektif, katakanlah korporasi dengan rating single A itu kita bisa mulai membeli juga, sehingga yield-nya bisa baik dibanding yield dari SBN. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.